Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hadistisi Kumbang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Maliko Saleh. Video ini adalah tugas saya dalam mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang dibimbing oleh dosen Resna Dewi. Di video ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan, di antaranya beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis. Dan juga dapat mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif dan positif. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Ada 5 langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan ketidakjelasan. Misalnya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, kita harus meningkatkan harga jual produk atau jasa kita. Jika berhasil, maka pendapatan kita akan naik, tetapi jika menyebabkan calon pembeli tidak mau membeli, maka pendapatan akan menurun. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Kita bisa bertanya kepada sales apakah harga baru tersebut dapat diterima. Lihat juga bagaimana pesaing-pesaing Anda mengerjakan printing. Kita juga perlu mengadakan servis pasar apakah calon pelanggan kita bersedia membeli dengan harga baru tersebut. Yang ketiga, membuat prediksi kemungkinan yang terjadi. Pada tahap ini, pikirkan alternatif-alternatif yang mungkin. Silahkan membuat anggaran kenaikan pendapatan dengan harga baru tersebut pada setiap alternatif. Yang keempat, ada mengambil keputusan dari alternatif-alternatif. Silahkan membuat alternatif keputusan termasuk beberapa pilihan harga baru. Bisa juga ada pilihan harga lama tetapi spesifik dikurangi sehingga mengurangi biaya produksi. Yang kelima, ada mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat. Bandingkan hasil dengan prediksi yang telah kita buat dan lakukan evaluasi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah tepat 100%. Selanjutnya ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada dari G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua ada dari P. Siagian. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta. Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang memperkaitkan keadaan sesuatu, dapat memperhatikan untung ruginya baik buruknya keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, ada wewenang. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi. Yang kelima, ada rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk maksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, hingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya ada fase pengambilan. Yang pertama, aktivitas inteleksia. Proses aktivitas untuk menentukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak. Yang kedua, kegiatan desain. Kegiatan yang mengemukakan konsep berdasarkan aktivitas inteleksia untuk mencapai tujuan. Aktivitas desain meliputi menemukan cara-cara atau metode. Selanjutnya, mengembangkan metode tindakan yang dilakukan.
Yang ketiga, ada aktivitas pemilihan, memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Dari 3 aktivitas tersebut di atas dapat disimpulkan tahap pengambilan keputusan adalah: yang pertama ada mengidentifikasi masalah utama, menyusun alternatif, menganalisis alternatif, ambil keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua ada keputusan setengah program atau setengah struktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, sebagian tidak struktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terinci. Yang ketiga ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat. Informasi untuk mengambil keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.